Oke, sahabat wakil, kita sudah sampai di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kita akan perkenalkan ini pengurus-pengurus dari Muhammadiyah ini apa dia? Yayasan atau apa nih? Ya, dari perguruan ormas, dari ormas. Nah, mungkin kita gampangnya nyebutnya perguruan Muhammadiyah Sempor aja. Perguruan Muhammadiyah Sempor. Ya. Oke, Mas sendiri sebagai apa Mas di perguruan Muhammadiyah ini? Mas? Kebetulan sekarang diamanai jadi kepala SMK sama pengurus pondok pesantrennya. Oh, pengurus dari pondok pesantren. Iya, pengurus pondok pesantren. Posisi jabatannya. Kalau di pondok pesantrennya di mudirnya namanya. Mudir itu ya pengasuh pimpinannya sama. Di SMK-nya kepala SMK. Nah, saya juga ingin tahu sebenarnya sejarah berdirinya Taman Pendidikan Muhammadiyah itu, Taman Pendidikan Muhammadiyah itu. Gimana ceritanya Pak Abbas terutama yang mungkin lebih paham nih? Ya, kalau secara berdirinya ini beliau termasuk founding fathernya, dan saya murid pertamanya. Pak Abbas mungkin bisa dibantu dijelaskan biar lebih valid. Kalau Pak Abbas yang menceritakan kan lebih valid lagi. Terima kasih Mas Ketut dari Bali jauh-jauh datang ke sekolah kami mengunjungi bersama teman-teman. Itu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Jadi awal berdirinya sekolah ini didorong oleh semangat dalam kita di dunia pendidikan, yaitu semangat berdakwah sekaligus untuk di dalam organisasi kami itu berkemajuan. Awal berdiri tahun 2003. Jalan masih rusak, belum ada listrik, belum ada pengairan yang memadai, taraf ekonomi masyarakat masih cukup rendah. Banyak lulusan dari SD itu langsung bekerja, tidak melanjutkan, karena memang untuk mencapai sekolah terdekat itu mereka harus berjalan kurang lebih 14 km. Belum lagi kalau banjir berarti mereka nggak sekolah Mas Ketut. Mereka nggak berangkat sekolah. Itu. Tapi di masa tahun 2003 itu sebenarnya jalan sudah ada, namun sangat tidak layak untuk sebagai sarana transportasi. Itu tahun 2003. Maka di 2003 itu saya diajak oleh pimpinan saya, yaitu Bapak Ahmad Afandi, untuk pergi ke gunung. Yaitu saya nggak tahu mau dibawa kemana. Saya waktu itu masih di Jogja, tahu-tahu disuruh pulang. Kemudian saya ditunjukkan lahan kosong, dan di situ pimpinan mengatakan tolong ini diopengi itu dikelola. Itu gila karena ini daerah minus. Itu. Nah, kemudian berkembang sampai hari ini. Kita bahas, saya juga ingin tahu ini sekarang jumlah siswa Mas Kepsek, berapa jumlah siswa keseluruhan dari Taman Pendidikan Muhammadiyah ini? Kalau jumlah keseluruhannya SMP SMK itu 400
420-an 420 SMP SMK. Yang mondok itu sekitar 65 yang mondok di pesantren itu. Yang kalau yang siswa yang sekolah semuanya sekitar 420. Pasca putra dan putrinya nih ada berapa? Putra berapa, putrinya berapa? Kalau putra putrinya perbandingannya 60-40. Iya, 60-40. 60 cowoknya, 60 putri, 60 putri. 60 putri, 40 putra. Rintangan atau kesulitannya mendirikan sekolah ini apa, Mas? Oke, itu pertanyaan menarik. Untuk rintangan, begitu banyak rintangan di tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun kelima. Masyarakat sebagian besar sebenarnya menerima kita. Alhamdulillah sebagian besar menerima kita. Namun di sini tantangannya ada masyarakat yang memang masih memegang tradisi, karena kita selalu berpikir untuk maju. Nah ini tidak semua orang menerima untuk diajak maju. Nah itu yang menjadi kendala pertama. Kemudian kendala geografis. Tadi sudah saya jelaskan, geografis di sini bergunung-gunung. Tapi beda dengan Bali. Kalau Bali gunung banyak air. Di tempat kami gunung tidak ada air yang terdekat. Nah itu kendala yang sangat vital. Kita bangun butuh air. Kita harus pakai perahu kami berkilo-kilometer. Itu kendala. Belum itu dari geografis ya, masalah air. Itu selain tipikalnya bergunung dan kita tanah gerak sehingga sering banget terjadi longsor. Itu sering banget memakan korban terjadinya longsor di daerah kami berada ini. Nah itu. Kemudian dari segi sosiologis, yaitu tadi adanya penolakan dari sebagian tokoh, tapi kita didukung juga oleh tokoh-tokoh yang lain sehingga kita tetap berjalan dengan untuk terus maju membangun sekolah ini. Luar biasanya kalau rintangan kayaknya terlalu kita seolah-olah menghibur bola ya. Tapi saya lebih suka itu malah kenangan yang indah, Mas Edo. Sebenarnya potensi di daerah ini luar biasa. Anaknya pinter-pinter semua, seninya pinter, pelajarannya pinter. Jadi manakala pimpinan waktu itu menunjuk saya jadi kepala sekolah pertama kali itu, saya bersyukur di balik kesulitan yang luar biasa ini, mulai dari geografi, sosiologis, ada sebuah keindahan. Anak sini paling mudah diajak, kita bekerja dengan tulus. Anak-anak sekolah dengan luar biasa, tidak pakai sepatu, Mas Ketua. Jadi di era 2003 bayangkan masih ada di Jawa tidak ada listrik, anak berangkat sekolah tidak pakai sepatu. Bayangkan ini Jawa, Jawa Tengah lagi, yang tidak jauh dari Jakarta. Itu sehingga mungkin orang Bali nggak percaya, masa sih di Jawa ada daerah yang nggak ada listrik, masa sih di Jawa masih ada daerah yang nggak ada jaringan internet. Ada. 2 bulan kita mendirikan sekolah, kita langsung juara bahasa Inggris tingkat kabupaten. Dan itu membuat kejutan. Karena apa? Kita itu sekolah goib, sekolah yang tidak dikenal di Kabupaten Kebumen sama sekali. Orang nggak tahu sekolah kita, kok tahu-tahu ikut lomba dan jadi juara. Dan bahkan kita difitnah, tapi itu fitnah biasa ya. Kita dikatakan itu murid kita itu nyewa dari sekolah lain. Maka itu sebuah tantangan buat kita untuk membuktikan terus menerus, dan itu menjadi branding sekolah kita. Itu indahnya, dan itu menjadi merek dagang kita bahwasanya sekolah kita adalah sekolah berprestasi sampai hari ini. Itu yang sedikit. Lagi satu masalah ini kan mengelola sekolah ya.
sebenarnya kalau kita nggak di bidang itu saya yakin juga susah Mas. Saya ingin tahu juga bidang ilmunya Mas Abbas nih, pendidikan terakhirnya di bidang apa nih Mas? Ya, saya pura-pura kuliah karena ingin membahagiakan orang tua sehingga saya terpaksa kuliah. Itu jujur karena kan saya kepengennya pergi kemana-mana, tapi orang tua menyuruh saya untuk kuliah. Itu. Tapi aslinya di situ, di balik saya nggak serius kuliah, saya bisa melihat kehidupan di Jogja yang begitu dinamis dengan Mas Ketut waktu itu. Jadi saya kuliah ya kuliah tapi nggak begitu tak nikmati enggak. Itu latar belakang pendidikan saya. Basic untuk mengelola sekolahnya Mas Abbas dapatkan dari mana Mas? Apakah pernah sebelumnya jadi guru atau mengelola sekolah itu Mas? Kok langsung diserahkan masih tanah kosong? Dan saya lihat sampai saat ini gedung-gedung udah lumayan lah. Udah lumayan, saya juga salut lihatnya. Gak kebayang saya ada banyak gedung juga di sini. Dan mudah-mudahan ke depan sih lebih besar lagi ya harapan kita semua ya ke depan. Nah, gimana caranya Mas Abbas? Gampang itu Mas Ketut, sama dengan yang Mas Ketut lakukan. Ya, satu, hidup itu indah. Ya, kemudian satu lagi yang paling penting yang sama seperti dilakukan Mas Ketut itu kita harus ikhlas. Ikhlas nggak dibayar. Jadi kepala sekolah bertahun-tahun nggak dibayar. Kalaupun dibayar itu formalitas. Ya karena kadang-kadang ada anak patah kaki, patah tangan, kita bawa ke rumah sakit, ya kita nggak gajian. Itu true story. Guru putri itu bahkan sampai dompleng truk, dompleng itu bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesianya apa? Numpang. Guru putri kalau pulang yang jauhnya lebih dari 20 km tadi, itu ada guru juga yang sampai 30 km jaraknya dari sekolah itu numpang truk. Itu serius, sampai sopir truknya itu kasihan sama guru-guru saya. Ini sopir truknya itu ngasih duit ke guru-guru saya. Itu saking bahkan kadang-kadang menitikan air mata mengucapkan terima kasih karena ada guru mau di sini. Dan kita sudah dikenal menjadi sekolah, memang sekolah berprestasi. Gitu. Jadi memang basicnya saya ulangi, itu tadi kita menikmati hidup terus ikhlas. Udah selesai. Nanti kalau nanti Allah akan bantu kita, Tuhan bantu kita, gitu. Itu kiat saya. Jadi kalau dikatakan basicnya apa, mau insinyur atau apa, tapi kalau dia tidak ikhlas percuma. Dia tidak menikmati hidup, omong kosong, nggak akan sukses usaha. Apalagi kita kerjanya di dunia sosial, seperti yang Mas Ketut lakukan saat ini, mendirikan perusahaan dan lain sebagainya. Sampai dikenal oleh masyarakat, kebaikan dari Mas Ketut sama. Oke, Mas Abbas sampai cukup dulu. Sekarang Mas Kepsek sekarang. Nah, saya lihat umur masih muda. Dari umur berapa Mas megang atau menjadi kepala sekolah ini Mas? Dari umur 26 tahun. 26 tahun. Pendidikan akhir. Nah, kalau bicara pendidikan akhir ini unik ya. Kalau secara basic ijazah bagus Pak Abbas ya. Pak Abbas jelas sarjana pendidikan ya Pak ya. Bisa sertifikasi lah kalau istilahnya sekarang gitu kan. Kalau saya waktu jadi guru pertama itu nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah maksudnya gimana maksudnya? Karena saya kuliah teknik mesin nggak lulus. Gitu. Nggak lulus apa nggak ngelanjutin? Kalau nggak lulus ujian kita nggak bisa selesaikan. Kalau ngelanjutkan ada mungkin faktor biaya, faktor lain gitu. Ini yang mana ini? Oh, nggak lanjut. Oh, nggak lanjut. Iya, nggak lanjut. Kita kuliah teknik mesin waktu itu sampai semester 6 di UHAMKA Jakarta. Di UHAMKA Jakarta semester 6. Terus waktu itu sini waktu itu saya dikuliahkan dari panti sini. Dulu SMK-nya saya di Gombong, di sekolahin dari Panti Muhammadiyah Gombong. Terus saya kuliah dari Panti Muhammadiyah Sempor. Nah, di tengah-tengah saya kuliah itu pengurusnya beberapa resign gitu kan, dari pengurusnya panti, santrinya tinggal dikit, donaturnya hampir habis gitu kan. Kita kuliah pulang di sini, begitu pulang sini cuti kuliah niatnya cuti kuliah, ternyata kepater, istilahnya kepater gitu. Stuck di sini,
terus diperbantukan jadi guru gitu. Perbantukan jadi guru, alhamdulillah ada peluang buat melanjut kuliah tapi di pendidikan. Akhirnya lulusnya pendidikan agama Islam. Jadi dulu kuliah teknik mesin, ijazahnya SPDI. SPDI, pendidikan agama Islam. Jadi kalau diledekin sama teman-teman teknik mesin itu, oh berarti bisa bikin knalpot yang bisa Allahu Akbar gitu. Itu ledekannya sampai sekarang begitu. Iya, itu basic saya gitu. Sekarang ini kan tongkat kepemimpinannya ini udah diserahkan kepada Mas sekarang ya. Nah itu juga saya yakin setelah Mas Abbas pindah ke Mas ini kan belum tentu juga udah banyak gedung, udah banyak murid. Apalagi ceritanya tadi itu murid udah nggak ada, yang lulus sudah mulai kabur, itu kan cerita tadi kan. Gimana cara memulainya lagi itu nih? Apa strategi-strategi yang dilakukan biar bisa orang yang donatur datang lagi, murid datang lagi, dan berapa lama prosesnya untuk menghidupkan lagi? Kalau proses buat menghidupkan lagi, kan awalnya saya di pantinya. Sebelum masuk ke sekolah, awalnya di pantinya itu proses menghidupkan lagi itu ya sama teman-teman itu sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun udah mulai hidup lagi. Ya kalau caranya kita menggerakkan. Jadi kita nggak jalan sendiri, kita cari potensi yang ada di situ, teman-teman kita gerakkan. Alhamdulillah bisa gerak, bisa jalan lagi. Terus kalau kiatnya ya sama kayak Pak Abbas tadi itu, yang penting ikhlas saja, yakin gitu. Karena ya kita pernah panti udah mulai dipercaya, pondok udah mulai dipercaya, santri nambah sampai kita kehabisan beras pernah gitu. Tapi kita punya keyakinan, yakin ya siapa yang, kalau di kami ya, siapa yang menolong agama Allah maka akan ditolong sama Allah gitu kan. Gitu ya, kita punya keyakinan itu. Alhamdulillah pertolongan datang donatur dan sebagainya. Ya caranya silaturahmi, menggerakkan teman-teman, kita bersilaturahmi, menyambungkan lagi dari generasi-generasi pendahulu, disambungkan lagi sampai ke generasi sekarang. Jadi misal walaupun mungkin generasi dulu udah ada yang resign, atau tetap kita silaturahmi biar sejarahnya itu nyambung, karena belum tentu mungkin ide yang kita miliki sekarang, kita jalani sekarang, walaupun menurut kita baik, belum tentu sesuai rel yang udah dibuat gitu. Karena sebenarnya kan relnya sebenarnya udah dibuat gitu, tinggal di tengah perjalanan kan kadang goyah kayak gitu ya. Kita kayak gitu cara silaturahmi, menggerakkan teman-teman, modalnya ya yakin, ikhlas ya. Jadi sebelum ke saya itu udah ada kepala sekolah dulu. Jadi Pak Abbas sampai 2000 berapa ya Pak Abbas, terus digantikan Bu Nur Alia sama 7 sampai 8 tahun waktu itu, baru ke saya. Ya begitu. Tantangannya dulu kalau murid udah lumayan. Kalau Pak Abbas itu murid dulu masih 50-an ya Pak. Pak Abbas pertama ke 50-an, terus nambah lagi nggak ada kelas, nambah lagi nggak ada kelas, gitu kan. Nah, terus ganti kepala sekolah sampai di Bu Nur Alia itu udah lumayan, nambah-nambah juga. Nah kalau sampai di saya itu murid ada, ruang kelas ada tapi rusak, jadi nggak ada yang layak, maksudnya kategori rusak sedang, rusak berat, gaji guru masih minim. Itu tantangan kami. Akhirnya kami coba pelan-pelan bersilaturahmi, cari donatur gitu untuk membangun brand lagi di sini biar biar kepercayaan masyarakat itu tumbuh lagi. Akhirnya kita bikin brand, nanti kepercayaan masyarakat tumbuh, SPP pelan-pelan mulai naik gitu, kesadaran masyarakat itu mulai tumbuh gitu. Akhirnya sekarang dulu yang awal-awal saya masuk itu masih ada guru yang gajian 300.000 itu ya, insya Allah sekarang kecil-kecilnya ya 700.000 lah, guru baru misalnya gitu ya gitu. Kita
bangun relasi baik itu dengan persyarikatan maupun pemerintah kayak gitu. Tapi ya kita nggak pernah istilahnya karena kita punya modal saya anaknya toko atau apa, nggak pernah. Pokoknya kita yakin aja cari gitu silaturahmi ya kayak ini. Saya nggak pernah mimpi, nggak pernah minta ketemu bapak di sini kan. Saya yakin aja suatu saat akan ada gitu. Ya alhamdulillah Pak Abbas masih berteman baik dengan bapak, akhirnya bisa kesini. Ya ini contohnya kayak gini nih kita itu cara menggerakkannya, cara bergeraknya, cara bisa untuk mendapatkan support lah dari luar. Berdiri pondok ini itu tahun berapa nih Mas? Dan ini kan udah berdiri pondoknya berapa tahun ini Mas? Berarti kita mendirikan pondok itu tahun ketiga SMP berdiri. Jadi SMP Muhammadiyah Sempor di Sampang ini ya, di Desa Sampang, Kabupaten Kebumen, itu 3 tahun setelah berdiri. 3 tahun setelah berdiri, saya mikir ini mulai banyak orang yang pengen sekolahnya full. Kita kan mau full day, tapi ada yang pengen lebih full day lagi lah. Kalau pengen lebih full day lagi kan pondok gitu. Saya mikir, akhirnya saya ngomong ke pimpinan, kemudian pimpinan, nah ini uniknya, ini unik ini. Lagi kepengen kayak gitu mendirikan pondok, tiba-tiba ada masyarakat yang kepengen menjual rumah dan tanah gitu. Dan itu wajar, kalau jual beli wajar ya. Uniknya si penjual ini ternyata punya profesi nyentrik, itu dekat bertetangga dengan sekolah. Nah akhirnya kita beli, ya layak nggak layak lah. Kemudian kita isi, anak-anak masuk mulai memondokkan, kita dipercaya untuk mengelola pondok tersebut. Nah gurunya siapa? Pusing lagi ini, waduh gurunya siapa? Gaji guru aja nggak punya duit. Gurunya siapa ini? Itu akhirnya guru yang ada saat itu kita tempatkan di situ untuk nginep. Masih sangat sederhana sekali dulu. Sekarang udah agak lumayan. Yang gedung pertama. Jadi ada gedung pertama, gedung kedua oleh Mas Ridwan, gedung ketiga sama Mas Ridwan. Ya ini ada tim. Gedung kedua Mas Ridwan, Mas Eko, Mas Rasiman. Itu ada orang, anak saya, murid saya, anak saya yang dulu saya didik itu jadi pengganti saya itu. Nah, jadi ada pondok 1, pondok 2, pondok 3, itu perkembangannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi kepada ini Pak Kepsek ini, Mas Kepsek ini. Prestasi apa Mas yang sudah pernah dicapai adik-adik kita atau siswa-siswi di sini Mas? Prestasi di sekolah atau alumni? Dari prestasi anak-anak sekolah di sini dan alumninya juga. Oke, kalau untuk prestasi sekolah kita insya Allah sudah ya sampai, kalau matematika pernah level nasional ya Pak ya? Iya. Matematika, bahasa Inggris, provinsi kayak gitu. Dan kalau printnya sini dulu pertama kan bahasa Inggris Pak. Pak Abbas ini yang ngeprint bahasa Inggris itu pertama kita bahasa Inggris, terus matematika, terus bahasa Arab, itu prestasinya ya sampai sekarang alhamdulillah terus lahir generasi yang untuk bahasa Inggrisnya. Kalau di pesantrennya kita prestasinya karena kita masih basicnya, kalau di kita itu namanya tahfidz ya, tahfidz Quran, hafalan Quran gitu ya. Itu kita setiap tahun insya Allah ada lulusan SMP yang hafalan Qurannya lebih dari 3 juz. Itu ada yang kemarin, kalau tahun lalu itu 11 atau 17 juz itu dari 30 juz Al-Quran itu. Dan ini Putria udah berapa juz sekarang? Udah 4 juz itu. Ya, ini kelas 3 SMP, baru 3 tahun mondok di sini gitu. Ini itu prestasinya. Kalau alumninya insya Allah udah tersebar
ya udah mulai tersebar, ada yang jadi dokter. Itu alhamdulillah kita dua alumni kita yang dapat beasiswa kedokteran di UMY full dibiayai dari UMY, ada uang saku, uang buku segala macam, uang praktis semuanya dibiayai UMY. Dan sekarang udah selesai, udah masa pengabdian, satu di Banjarnegara, yang satu di Tegal. Itu dokter milik perserikatan itu ya, karena dikuliahkan dari perserikatan, dari UMY total itu semua. Yang lain-lain ada yang di militer, ada di polisi, ada. Kita sudah memuliakan banyak orang. Ya, yang memuliakan juga banyak. Karena kita di pantinya itu kan kita juga fokus memuliakan juga. Jadi setelah lulus SMK, lulus SMA itu kita kuliahkan gratis itu. Oh, keren banget tuh. Dapat dana dari mana itu? Dana kita nggak punya, tapi kita punya stempel gitu. Kita punya stempel, punya tanda tangan buat cari beasiswa gitu. Jadi di kampus misal ada beasiswa ini, dia kan butuh rekomendasi atau apa dari kita, karena kalau kita buat mulain pakai biaya kita belum punya. Buat hidup di sini aja kita masih kurang gitu, tapi kita punya power tanda tangan itu, rekomendasi, akhirnya diterima beasiswa. Ada yang full, ada yang 50%, ada yang full dapat uang saku juga gitu, ada gitu. Ya kalau dari generasi awal sampai sekarang masih ada terus tiap tahun yang kita kuliahkan gitu. Kita dari prestasi-prestasi alumninya. Belum lagi yang kembali lagi ke sini menjadi guru. Itu sudah berapa, ada banyak yang kembali ke sini jadi guru. Tadi saya dengar juga Pak Abbasnya bilang berdirinya di 2003 ya. Ya saya. Sekarang udah 2023. Nah, artinya udah masa lalu dan tantangan masa lalu ini mungkin sudah kita bisa lewatinya. Dari pendirian gedung, gimana masyarakat ada penolakan, ada sebagian kecil masyarakat mendapat penolakan. Nah sekarang ini perkembangan teknologi dan ilmu pendidikan kan berkembang pesat ya. Strategi apa yang dilakukan Taman Pendidikan Muhammadiyah ini untuk meningkatkan anak-anak didiknya biar bisalah bersaing nanti di dunia luar nih? Ada nggak trik khusus dan bidang ilmu yang ingin digarap ke depannya, ingin diberikan kepada anak-anak didiknya agar bisa bersaing dengan tamatan sekolah yang lain? Berawal dari tahun 2017. Jadi waktu itu ada kebijakan menteri kalau sekolah itu ujian nasional berbasis komputer. Itu kan dulu ya, SMP. Kita ini kan sekolah di gunung, nggak ada sinyal, nggak punya komputer. Tapi saya mikir, wah kalau ini mau seperti ini ke depan ini mau budayanya mau paperless ini. Akhirnya saya nekat. Jadi saya bikin surat persetujuan. Saya bikin surat persetujuan kalau sekolah ini siap UNBK. Saya bertanda tangan di situ dengan keadaan saya nggak punya komputer, ruang kelas semuanya rusak, nggak punya lab komputer. Gitu. Tapi ya itu tadi modalnya yakin, nekat. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan kita bersama tim bergerak bisa ada punya lab komputer. Itu mulai dari situ langsung kita kembangkan ke ujian Android, ujian tes mulai Android. Yang lain baru mulai awal-awal UNBK kita sudah mulai. Yang lain baru mulai UNBK kita sudah ke Android. Sampai sekarang kita sudah ujiannya kita pakai Android. Itu untuk level SMK-nya. Itu untuk level SMK-nya, SMP-nya. Lah kalau SMK-nya kita terakhir kita SMK-nya ada otomotif sama komputer jaringan.
Itu kan juga kita dalam rangka biar anak itu namanya baru ada sinyal juga di sini 2017 akhir apa ya. Itu kan anak-anak tuh kok main HP, kita alihkan buat dimanfaatkan buat ujian, buat belajar gitu. Jadi kita buang tikus tapi jangan membakar lumbung padinya gitu kan. Kayaknya kita HP dimanfaatkan buat ujian-ujian gitu, buat pembelajaran. Akhirnya begitu pandemi, walaupun kita di gunung, kita nggak begitu kesusahan. Sebenarnya kita mampu mau sistem daring, cuma kan lingkungan yang belum mendukung. Anak-anak bisa kita pembelajaran online daring gitu, tapi kan ada lokasi yang nggak ada sinyal gitu. Kadang ada juga yang masih kadang nggak punya HP yang support gitu. Itu tantangannya. Itu SMP. Kalau SMK sekarang kita coba kembangkan dari otomotif sama TKJ itu bukan hanya sekedar otomotif sama TKJ, tapi mereka punya keterampilan lebih yang bersertifikat. Sekarang kan kerja kemana-mana yang dibutuhkan sertifikat profesi gitu. Akhirnya kemarin kita udah kerjasama sama elektronik dari perusahaan yang dulu LG itu dari Korea, yaitu kita pengen cetak programmer dari lulusan SMK ini. Nah untuk otomotif kita kasih tambahan keterampilannya desain engineering desain di engineering desainnya gitu. Kalau bapak kan juga teknik mesin juga ya gitu. Tapi kan masih nggak banyak juga yang pintar AutoCAD dari lulusan SMK. Kebanyakan bisa AutoCAD ya pintar kalau udah kuliah. Itu pun masih ada juga ya Pak yang udah kuliah AutoCAD-nya nggak ngerti juga ada banyak. Makanya saya kepengen itu biar lulusan SMK tapi udah punya keterampilan itu, dan saya rasa itu kalau mau buat kerja oke, buat berwirausaha juga oke. Misal nanti mau kuliah dengan modal itu insya Allah juga bisa itu. Jadi itu kita cari keterampilan anak yang mereka bisa adaptasi sama teknologi tapi juga punya peluang wirausaha gitu. Ditambah lagi kita kemarin pesantren ada BLK buat pelatihan desain komunikasi visual. Itu ada nanti untuk edit video, edit foto dan sebagainya kayak gitu. Oke, sahabat wakil, kebetulan di sini ada salah satu perwakilan dari sekolah Muhammadiyah. Coba kita juga tanya-tanya sedikit. Dik Putria sudah mendapatkan prestasi apa nih semenjak sekolah di sini? Silakan dulu nih. Alhamdulillah, selama di sini 3 tahun saya dari kelas 7 udah ikut lomba, tapi gagal terus, sudah berkali-kali kelas 7 ikut lomba. Alhamdulillah kelas 8 dapat juara speech di Unimus Semarang. Nah, terus ikut juga lomba gamelan sama teman-teman. Alhamdulillah dapat juara 3. Terus ikut lagi gamelan lagi sama teman-teman juga. Alhamdulillah juara 3. Terus yang terakhir tuh lomba di Magelang, lomba storytelling. Alhamdulillah juara 2 juga. Storytelling. Ya, storytelling. Oke deh. Berarti sekarang sudah 3 tahun tinggal di pondok ini ya. Nah, pengalaman dari pengalaman pahit dan manisnya Adik ini tinggal di pondok, bisa pondok pesantren sama saya di pondok pesantren ini. Siapa tahu dengan ada pengalaman pahit bisa dijadikan pelajaran sama teman-teman di rumah, soal manisnya buat pelajaran teman-teman yang sedang mondok sekarang ini. Tadinya orang lain juga lebih tertarik masuk ke pondok pesantren ini. Silakan. Pengalaman yang saya dapat di pondok ini banyak
waktu dulu sering banget, sekarang juga masih sering. Itu pagi-pagi biasanya mau sekolah berangkat 6:30 nggak ada air, sedangkan kita tuh harus 6:30 udah berangkat ke sekolah. Terus gimana caranya kita biar bisa mandi ke sekolah kan seger. Nah, kita biasanya ke SMP. Kalau di SMP nggak ada air itu ke SMK. Nah, kalau ke SMK nggak ada air lagi, kita ke rumah warga. Tapi biasanya yang sedihnya lagi di rumah warga tuh warganya juga sama-sama nggak punya air. Airnya ya nggak mandi. Gitu. Terus juga makan kadang ya pernah kehabisan sampai nggak makan. Jadi cuma makannya udah habis, jadinya cuma masak mie. Kayak gitu. Itu kan baru duka aja, suka aja sama sukanya. Sukanya. Yang saya suka di sini ya itu punya temen banyak banget. Ya biasanya orang teman-temannya itu karakternya beda-beda. Kadang ada yang bisa melatih saya lebih dewasa kayak gitu, ngadepin teman-teman yang beda-beda. Di sekolah juga senang banget karena guru-gurunya benar-benar ramah juga. Beruntung banget aku bisa sekolah di sini karena guru-gurunya baik, juga kenal sama muridnya sampai peduli, perhatian. Kalau mungkin di sekolah-sekolah bawah itu di negeri gurunya sangat nggak peduli lah, bahkan nggak kenal itu nama anaknya. Tapi di sini benar-benar tahu nama anaknya, diperhatiin, dipeduliin. Yang nggak bisa baca Al-Quran itu benar-benar diajarin sampai bisa baca. Terus juga kalau kitanya ada anak yang nakal itu dibilangin, terus orang tuanya juga dibilangin biar jadi lebih baik lagi. Ini deh, adik kan pasti punya cita-cita ya. Sekarang cita-citanya adik mau jadi apa ya? Cita-cita saya ingin jadi pengusaha makanan manis. Lebih ke Bali. Jadi pengusaha apa? Makanan manisan maksudnya apa? Iya, makanan manis. Aku sempat berpikir kayak gini, pingin lah besok kalau udah besar jualan misalnya cookies, habis itu molen, terus awuk-awuk. Tahu. Apa ya? Sinam seperti ya. Iya, pengen jual di luar negeri kayak gitu. Ada jual makanan khas Indonesia di luar negeri. Iya. Tadi adik sempat juga bilang bahwa adik pernah menjuarai storytelling. Nah, bisa adik mungkin berapa kata-kata nanti tentang storytelling itu? Storytelling pasti dengan bahasa Inggris dong. Iya. Ya biar kelihatan juga kemampuannya kan sekarang kan. Ya mas ya. Coba adik. Di sini aja. Ya. Once upon a time, the island of Java was like a steamer without a skipper, tossed about on a vast ocean and tipped over. Because of that, the gods were sent to giant stake in the middle of the Java island to call the island of Java. In Mount Tidar, there's a Sabdabalan. Sabdabalan is a fierce son of Jin. He is a tall, large, and frightening Jin. One day, Syekh Subagir come to the Sabdabalan place, and Sabdabalan said, "Oh, they're coming to my palace," said the Sabdabalan. "Assalamualaikum, I'm Syekh Subagir." Oke, Mas Kepsek, pertanyaan terakhir nih. Gimana caranya mengatasi tantangan kedepannya ini?
pribadi saya yakin sih persaingan bukan dari persaingan masalah pendidikan, bisnis apapun, orang berpolitik pun perlu saingan. Nah, strateginya Mas Kepsek sekarang untuk menghadapi tantangan ini seperti apa? Salah satu hal yang masih menjadi mungkin bisa dikatakan kendala gitu ya di sini, kita itu kan yang jelas satu kan faktor ekonomi gitu ya. Karena biaya sekolah kita itu kan termasuk masih sangat ekonomis gitu ya. Nah, artinya kita butuh terobosan-terobosan ke depan, yaitu sekolah ini punya usaha mandiri. Jadi istilahnya mungkin berdikari gitu ya. Sekolah ini punya usaha mandiri di bidang ekonomi untuk biaya operasional pendidikan dan untuk guru gitu, sehingga kita itu nggak bergantung banget sama SPP siswa, nggak bergantung sama bos dari pemerintah gitu. Karena kalau selamanya kita akan bergantung ke situ itu kan ketika ada kebijakan yang berubah, otomatis nanti pengaruh kita ke pelayanan sama siswa itu kan juga berubah. Misal sekarang tiba-tiba bos dicabut misal gitu ya, kita bisa jadi kolaps gitu. Artinya kita butuh terobosan-terobosan untuk membuat usaha di bidang ekonomi itu. Ya itu saya rasa nanti kita perlu ada semacam tim pengembang gitu. Salah satunya ya saya harapkan nanti dari Pak Kedot ini bisa untuk memberikan support, inspirasi atau apapun dalam rangka mewujudkan itu. Saya rasa kira-kira gimana? Siap ya? Oke, siap. Ya, nanti kalau ada waktu silakan Mas Kepseknya, karena nggak mau dipanggil Pak, Mas datang ke Bali nantinya. Mudah-mudahan nanti di Bali ada inspirasi dan bisa digarap di sini juga. Saya secara pribadi, secara lahir dan batin siap mendukung itu. Terima kasih. Saya juga minta kata-katanya biar mampu memotivasi sahabat wakil. Mungkin ada sepatah dua kata-kata untuk disampaikan untuk pendengar dari Purnama Wakil. Silakan, terima kasih. Untuk sahabat wakil tetap semangat menebar manfaat. Saya yakin sahabat wakil semua akan berbahagia jika bisa membahagiakan orang. Selamat pagi adik-adik semua. Aku ucapnya wassalamualaikum ya. Mohon maaf ya. Ini adik-adik, saya perkenalkan, nama saya Kedot Purnama dari Bali. Kebetulan kita lagi melakukan perjalanan untuk kunjungan. Pertama yang kita ingin lakukan adalah belajar peternak lele lagi di Jawa. Kedua, kita juga ada channel YouTube yang namanya Wakil Purnama. Kita ada beberapa titik untuk berbagi. Ketiga, kunjungan kita, kemarin kunjungan pertama kita mau ketemu sama Pak Abbasnya karena teman lama. Kebetulan Pak Abbas dan saya sama-sama saya sendiri mendirikan sekolah juga di Bali, namanya Sekolah Bali Kita. Tapi level jenjang pendidikan baru cuman level TK SD. Kita belum bisa sampai ke SMP dan SMA-nya. Saya berharap adik-adik semua bersemangat dari sekarang. Semoga harapan orang tuanya adik-adik yang ingin mengharapkan anak-anaknya bisa sukses. Ya. Saya yakini dan pasti adik-adik punya orang tua mengharapkan hidup adik-adik jauh lebih baik dari sekarang. Iya kan? Saat Anda jadi belajarlah dengan yang terbaik, jadilah yang terbaik. Ya. Suatu saat nanti adik-adik nggak usah berpikiran
mudah-mudahan ini enggak kan. Kalau dulu saya SD atau dari TK, saya pingin sekali SD dari celana warna merah menjadi warna biru. Saat SMP kita pingin jadi cepat-cepat SMA biar bisa bawa motor. Ya, kita pingin kalau cepat-cepat SMA biar bisa pacaran. Ya enggak? Setelah itu setelah SMA kita pingin jadi kuliah biar pakaian kita bisa bebas, bisa pakai jeans, baju kemeja, nggak menuntut tiap hari pakai seragam. Tapi saran saya berada tetap fokus dimanapun Anda sampai berada. Kalau saat SMP ini fokus pelajari ilmu SMP ini. Boleh saja kita belajar tentang mata kuliah silakan, tapi pola pikir tetap saat ini di SMP. Ya. Siapa yang dapat juara di sini? Juara kelas atau juara umum siapa yang dapat? Acung, juara. Acung, raise your hand. Arya. Oh, enggak ada. Oh, kurikulum baru enggak ada suara ya? Oh, tengah semester. Kalau tengah semester enggak ada, adanya kenaikan ulang. Oh. Yang kemarin juara kelas 1. Ya, siapa yang juara? Siapa juara? Kelas 1. Yang kelas 1 naik kelas 2, siapa yang juara? Cung. Benar. Nanti akan saya bayarkan SPP-nya 1 tahun semua. Ayo adik-adik yang dapat juara 1 sampai juara 3, saya bayarkan SPP-nya 1 tahun. Nah. Kamu yang berkantor sana. Rumah mana? Yakin ya? Yang ini apa? Ranking juga. Sudah berapa? 1 ya. Ini siapa lagi? Siapa lagi ayo adik-adik? Juara 2. Yang semester 1, ranking 1, 2, 3, Saya ingin menghargai setiap kerja keras dari kalian. Makanya untuk anak-anak yang mendapatkan ranking 1, saya akan bayarkan SPP-nya selama 1 tahun. Karena saya sangat menghargai kerja keras, berarti yang ranking 2 dan ranking 3 saya akan bayarkan selama 6 bulan. Biar ada perbedaan. Yang terbaik harus mendapatkan sesuatu yang paling istimewa, ya kan? Setuju? Makanya harapan saya yang lain rajin-rajin belajar. Siapa tahu tahun depan kami saya kesini ya. Saya mungkin lebih rutin lah dari setahun sekali rapalnya. Dan mohon doanya biar sehat selalu. Ini Bu, nanti saya akan bayarkan SPP anak-anak yang dapat juara 1, kita bayar SPP-nya selama 1 tahun penuh. Yang dapat juara 2 dan 3 saya bayarkan SPP-nya cuma 6 bulan. Ya Bu, nanti saya mohon dari kepala siapa nanti bidang administrasi, mungkin berapa totalnya nanti kasih ke dia atau saya. Mungkin 1 minggu atau ini saya akan transfer nanti. Ini Bu, saya serahkan simbolis
pembayaran SPP anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Ibu, terima kasih adik-adik semua sudah bekerja keras dan belajar keras. Ya, terima kasih. Dan yang belum mendapatkan prestasi, ayo semangat lagi belajarnya. Ya, nanti saya langsung akhiri. Kalau ada yang kembali tanya nomor telepon saya ke Mas Abbas, saya akan jemput nantinya. Ya, nanti adik-adik kalau ekonomi pariwisata bagus, siapa tahu nanti bisa berkunjung ke Bali. Kita akan sambut di Bali nanti. Ya adik-adik, sekali lagi saya mendoanya, semoga kita bisa sukses bersama. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ketut atas tadi bantuan untuk siswa-siswa yang berprestasi. Semoga Pak Ketut cita-citanya tercapai dan bisa kembali ke sini, bisa silaturahmi bersama-sama. Terima kasih. Sekarang listen carefully. Sekarang yang anak yatim silakan di sini. Hurry up. 1, 2, 3. Yang nggak punya ibu meninggal, ibunya sudah meninggal. Ini anak kamu. Ini anak kamu. Jauh sebenarnya mau lebih ya. Tapi guru kan guru. Yang anak sama ada ini. Mana bagus? Yang sama. Kamu anak sama? Oke. Itu 1, 2, 3, 4. Keep silent. Oke. Mungkin jadi anak yatim piatu bukan suatu prestasi. Nggak mungkin juga jadi anak yatim piatu suatu kebanggaan. Tapi yang kita lihat di sini adalah semangat mereka untuk mendapatkan pendidikan tanpa kasih sayang seorang ibu, tanpa kasih sayang seorang ayah. Sepakat? Dengan segala keberatan dan keterbatasan mereka, untuk anak yatim dan piatu kita akan bayarkan SPP-nya selama 1 tahun. Untuk yang yatim saja atau piatu saja kita akan bayar SPP-nya selama 6 bulan. Ya itu aja dari semua. Saya harap yang belum berprestasi semangat terus. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua. Kenapa dia kurang sih? Semangat. Oke. Tes 1. Cek 1. Oke. Mas, ingat pesan Pak Abbas, siapa yang mengangkat bapakmu yang di alam kubur? Siapa? Siapa yang mengangkat? Siapa yang mengangkat? Doa anak. Jadi ketika orang tuamu sudah meninggal, kemudian dia itu akan bertanya kepada malaikat. Dengarkan, Mbak, bertanya kepada malaikat, kenapa aku kok diangkat? Ini bukan, Mas, ini bukan lucu ya, wajahmu aja sudah lucu. Ya, jadi tolong jangan lucu, kamu nggak lucu. Siapa yang mengangkat? Doa anak yang soleh. Jadi bapakmu akan dibangkitkan. Kemudian apa malaikat? Dia bertanya kepada malaikat, kenapa aku kok diangkat?
karena doa anakmu. Ya, itu sudah menjadi janji. Jadi nggak usah nangis, ya, karena bapakmu juga akan sedih ketika kamu nangis. Paham? Kamu jadi orang tua melindungi ibumu. Paham? Ya. Jadi mulai saat ini dengan kedatangan Pak Ketut, kamu harus berubah. Belajarmu, sopan santunmu, cara bersikapmu. Ini Pak Ketut katanya. Oke, thank you. Sidon. Kok nggak salaman yang laki? Salaman. Tadi yang dikasih beasiswa mana? Kok nggak salaman yang laki-laki? Itu saling, kalau Pak Ketut ucapin terima kasih. Gitu. Halo sahabat wakil, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Karena dengan pendidikan dapat mengubah dunia. Sahabat wakil, kita lanjutkan perjalanan ini. Sahabat wakil, kita lanjutkan perjalanan ini.